Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Tentang APBD, Bu. Ada yang tahu APBD itu apa? Anggaran pendapatan dan belanja daerah. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang APBN, sama seperti APBD, cuma ini berbeda dengan APBD. Ada ya, sebelum kita masuk di pembahasan, kita akan membahas di sini tentang pengertian APBN, fungsi APBN, tujuan APBN, dan mekanisme penyusunan APBN. Ada yang tahu apa itu APBN? Saya Ibu. Apa ada? APBN adalah kepanjangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Baik, betul. Baik, dan sebelum berakhirnya pembelajaran kita, di sini dapat disimpulkan. Siapa yang dapat menyimpulkan? Saya Ibu. Silakan. Baik, kesimpulannya adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan alat utama pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya dan sekaligus alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Sebagai alat pemerintah, APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi, namun juga menyangkut keputusan politik. Dalam hal ini, DPR dengan hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan yang dimilikinya perlu lebih berperan dalam mengenal APBN, sehingga APBN benar-benar dapat secara efektif menjadi instrumen untuk mensejahterakan rakyat dan mengelola perekonomian negara dengan baik. APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya pembangunan ekonomi akan tercipta pertumbuhan ekonomi. Dan itu sini akan menjelaskan sedikit tentang APBN. Tentang APBN ini, bahwa APBN ini bisa digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, tapi ada juga di daerah tertentu tidak mensejahterakan masyarakat, seperti yang dibilang tadi, rumah bagus, dari beton semua, dan ada yang rumahnya papan semua yang udah dibilang sudah tidak layak ditempati, tapi dia tidak dapat bantuan PKH. Itu tidak termasuk mensejahterakan masyarakat. Dan semua kayak bantuan sosial seperti KIP juga, kayak bantuan-bantuan yang lainnya. Terus ada juga pembangunan infrastruktur yang dibangun di daerah tertentu seperti jalan tol, pembangunan sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Baik, sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini, Ibu mengingatkan lagi bahwa minggu depan kita akan belajar tentang kebijakan fiskal. Nah, sebelum kita minggu depan masuk pembelajaran kebijakan fiskal, maka kalian akan belajar dulu ya tentang apa itu kebijakan fiskal ya. Apa saja kebijakan fiskal. Nah, sebelum berakhirnya pembelajaran ini, tolong ketua kelas untuk sebelum berakhirnya pembelajaran ini tolong berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu. Apa kabar? Baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Baik Ibu. Mari ketua kelas tolong dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wafiq billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Baik, Ibu absen dulu ya. Baik, Ibu. Zakia, hadir Bu. Nafis, hadir Bu. Husna, hadir Bu. Zulkira, hadir Ibu. Desi, hadir Bu. Mawaddah, hadir Ibu. Baik, Ibu mau bertanya, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Tentang APBD, Ibu. Ada yang tahu APBD itu apa? Anggaran pendapatan dan belanja daerah, Ibu. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang APBN, sama seperti APBD, cuma ini berbeda dengan APBD. Ada ya, sebelum kita